Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Muhammad Rizam. Dan saya Nur Alfiani Arif, mahasiswa STAIN Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini, kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa dan dosen STAIN Majene terkait akidah akhlak sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah akidah akhlak yang diampuh oleh Bapak Muhammad Aswad, SKOM-I, MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sudah bersama narasumber pertama kami. Sebelumnya Kak bisa perkenalkan nama terlebih dahulu dan jurusan apa? Baik, perkenalkan nama saya Lutfia, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Kejuruan. Baik Kak, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai tentang akidah akhlak. Yang pertama itu, sebelumnya Kak, apakah Kakak pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Ya, pernah dari SMA sampai semester 3. Sejauh ini Kak, setelah belajar akidah akhlak, apa perubahan yang Kakak rasakan? Mungkin secara pribadi saya belajar akidah akhlak dari SMA sampai sekarang. Awalnya saya tuh kayak tidak tahu apa nih yang betul-betul tentang akhlak itu, mana yang baik mana yang tidak. Nah, setelah saya mempelajari akidah akhlak, saya tuh tahu bagaimana saya harus bersikap, karena akhlak itu adalah sebuah bentuk aktualisasi atau realisasi dalam bentuk kepribadian seseorang. Nah, jika akidah akhlaknya tidak bagus, maka dia juga akan berbuat yang tidak baik. Nah, dan sebaliknya begitu pun juga, jika akhlaknya baik, maka dia itu akidahnya akan mengikut, karena akidah adalah keyakinan maupun kepercayaan yang ada pada seseorang itu. Selanjutnya Kak, menurut Kakak sendiri, hal yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak itu apa? Menurut saya, hal yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak itu, kita tahu dulu apa itu akidah dan akhlak. Nah, akidah itu dia adalah sebuah pondasi atau bangunan. Nah, sedangkan akhlak adalah bangunannya. Nah, jika akidah dan akhlak ini terpisah, maka tidak bakal berdiri kokoh bangunan tak. Begitupun juga akhlak, jika terpisah dari akidah, maka ya runtuh bangunan tak. Nah, dari situ kita dapat mengambil ibarat ini, jika kita tidak mempunyai akhlak yang baik, maka akidah pun tidak akan mengikut. Tapi jika akidah kita baik, maka akhlak juga akan mengikut. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus mempunyai akidah akhlak yang baik agar kita tercipta sebagai agar menciptakan kualitas diri kita yang baik dan dan mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Menurut Kakak, bagaimana jika seseorang itu akidahnya tidak bagus tapi akhlaknya bagus? Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa jika akhlaknya baik, maka akidah itu akan mengikut. Tapi di sini itu akidah akhlak jika tidak dibarengi oleh keduanya, maka itu bangunannya akan runtuh, karena kita tadi isyaratkan bahwa bangunan tanpa itu kayak pondasi, maka bangunan itu akan cepat runtuh jika akidahnya tidak terbangun juga. Jadi perlu yang namanya akidah dan akhlak itu saling berbarengan. Jika hanya salah satunya itu ya tidak lengkap. Selanjutnya Kak, menurut Kakak sendiri, apakah sosial media itu dapat mempengaruhi atau merubah akidah akhlak seseorang? Ya, menurut saya tergantung pribadi masing-masing, karena ada seseorang yang memakai sosial media itu dengan positif, ada juga yang memakai sosial media dengan negatif. Nah, salah satu contoh banyak yang kita lihat di sosial media itu perempuan, kan kita tahu perempuan itu harus menutup aurat. Nah, sedangkan di sosial media banyak yang sekarang pamer-pamer aurat. Nah, itulah salah satu contoh media sosial berpengaruh pada akidah akhlak seseorang. Nah, ada juga yang menyiarkan kayak dakwah-dakwah yang baik, sehingga kita mengambil positifnya dan negatifnya, dari tergantung kepribadian kita masing-masing. Nah, jadi kita tuh harus tahu
tabayun dulu sebelum menggunakan media sosial. Kita harus tahu manfaatnya dan kita harus tahu membedakan negatif dan positifnya. Tergantung pribadi masing-masing sih. Baik Kak, selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, begini Kak, bagaimana melihat akhlak mahasiswa STM Majene? Kalau menurut saya mungkin tidak semuanya, tapi banyak yang telah saya lewati dari teman-teman semester 1, semester 2 sampai semester sekarang itu banyak junior senior yang saya kenal dan mungkin dia berbeda-beda karakter dan memang di dunia ini tidak ada yang sama. Nah, di semua manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang ya begitu nih kurang baik akhlaknya, tapi tidak bisa kita langsung judge begitu karena memang akhlak seseorang itu dapat diubah tergantung kemauan mereka sendiri. Dan bagaimana cara mengubahnya itu kenapa ada pelajaran akidah akhlak, karena itu akidah akhlak mampu mengubah karakter seseorang karena dia itu membentuk suatu kualitas diri dan kualitas agama seseorang. Nah, maka itu hadirlah pelajaran akidah akhlak. Kalau nah dalam materi akidah akhlak itu ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Iya. Kalau menurut itu aliran apa yang kita tahu? Dalam aliran Islam itu ada 7. Bisa dijelaskan? Ya, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Aswaja. Nah, Aswaja itu ahli sunnah wal jamaah dan kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia tuh rata-rata yang pakai kita itu Aswaja. Terus kalau menurut ini apa yang kita pahami tentang ahlu sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah itu adalah kumpulan para ahli fikih, ahli sunnah, ahli Al-Quran. Nah, dia itu pemikirannya dia ambil pertengahan antara sunnah dan hadis. Nah, jika ahli sunnah wal jamaah ini kita berpegang teguh padanya, jadi kita harus mengikut juga karena kita di Indonesia itu pakai ahli sunnah wal jamaah. Nah, walaupun kita lahir di keragaman, tapi rata-rata orang Indonesia itu memakai aliran ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut solusi apa supaya mahasiswa STM Majene ini akhlaknya bisa bagus? Menurut saya, nah jika saya mampu memberi saran kepada mahasiswa STM Majene itu, nah kita dulu harus memperbaiki akidah dan akhlak kita. Nah, karena etika, kepribadian dan karakter kita itu terbentuk dari bagaimana cara kita berbuat. Karena kita yakini bahwa sesuatu yang baik akan kembali jika kita berbuat baik. Nah, jika kita berbuat buruk maka akan kembali kepada diri kita juga. Nah, makanya itu akidah akhlak lahir karena dia akan membentengi diri kita dengan akidah dan akhlak, karena akidah itu keyakinan dan akhlak itu sebuah aktualisasi kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kami. Di sini narasumber kami atas nama Rahmat Jalaluddin, mahasiswa STM Majene jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di sini Kak, kami ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah Kakak pernah belajar akidah akhlak? Ya, soal pernah tidak hanya belajar pembelajaran akidah akhlak, ya berhubung karena saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Unuman, notabene-nya tempat pembelajaran yang sedemikian itu adalah pasti mempelajari yang namanya tentang akidah akhlak, karena di Pondok Pesantren kan dia mempelajari keagamaan secara baik. Selanjutnya, sejauh apa sih perubahan Kakak setelah belajar akidah akhlak ini? Ya, untuk dari perubahan yang ditimbulkan dari mempelajari pelajaran ini, yaitu akidah akhlak itu, ya sangat cukup signifikan dalam diri pribadi, karena
Ya, awalnya kita kan tidak tahu menahu secara mendalam, secara jauh tentang bagaimana itu sifat-sifat Tuhan, bagaimana itu kerasulan, bagaimana dan lain sebagainya, apa yang tercakup dalam ilmu akidah akhlak ini. Ya, sekarang kita mulai paham akan itu, jadi akan merubah pola pikir dan keberagamaan kita. Selanjutnya Kak, menurut Kakak hal apa yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Ya, kalau menurut saya pribadi, soal penting tidak penting, hal-hal yang penting atau tidak penting dalam akidah akhlak itu, ya, semua yang tercakup dalam ilmu ini adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang penting. Tidak ada yang harus kita jadikan sesuatu yang nomor satu. Tapi kalau kita ingin mengatakan yang mana terlebih dahulu ingin kita pelajari, ya tentu kita akan mempelajari tentang pengenalan ma'rifatullah, pengenalan Allah kan. Karena sebenarnya sejatinya kita kan manusia ini kan punya pencipta. Jadi sudah menjadi seyogianya manusia itu ya mengenal penciptanya. Jadi untuk penting tidak pentingnya itu ya kalau pribadi itu tidak ada yang saya katakan yang penting, tidak penting. Semua saya anggap sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kakak jika seseorang akidahnya tidak bagus tapi akhlaknya bagus? Bagaimana pendapat Kakak tentang hal tersebut? Ya, pertanyaan ini sebenarnya kadang-kadang juga ditanyakan oleh orang. Sama sejalan dengan pertanyaan kadang mengatakan ada orang yang baik kepada manusia tapi hubungannya kepada Tuhan itu tidak baik. Ada yang hubungannya kepada Tuhan baik tapi hubungannya kepada manusia itu tidak baik. Nah, sebenarnya itu kalau kita ingin berpikir secara moderat atau berpikir dengan hikmah itu, sebenarnya kita akan mengatakan bahwa orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang yang sama dengan kita. Artinya ketika kita melihat orang yang demikian, kita seharusnya berpikir bahwa dengan baiknya akhlak atau baiknya hubungan kepada Allah saja atau kepada manusia saja, akhlaknya kepada manusia saja yang baik, itu pasti masih ada proses perbaikan hubungan kepada yang lainnya. Contoh, ketika akhlak seseorang baik tapi akhirnya buruk, pasti dari baiknya akhlak seseorang ini, ada proses juga perbaikan akidah yang terdapat pada diri orang ini juga. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengatakan kamu itu cuma baiknya kepada manusia saya, kepada Tuhan itu seperti tidak. Kita justru harus mengatakan bahwa semoga dengan baiknya kepada manusia itu juga kamu baik kepada penciptamu, atau sebaliknya jika baiknya kepada penciptamu ini bagus, semoga mengatakanmu baik kepada sang makhluk. Selanjutnya Kak, menurut Kakak apakah sosial media mampu merubah akidah seseorang? Ya, menurut saya itu sangat-sangat merubah akidah seseorang. Apalagi akhlak juga bisa merubah, akhlak juga bisa dirubah oleh sosial media ini. Karena banyak secara fakta itu terjadi. Awalnya seseorang itu baik-baik saja dalam persoalan akidah maupun akhlak, tapi ketika mengenal yang namanya lebih jauh sosial media ini, kemudian perilaku atau keberagamaannya itu mulai kendor, mulai menurun begitu. Jadi persoalan sosial media ini sebenarnya ada hal yang begitu sangat merubah dalam pola pikir kita, terutama dalam keagamaan juga. Jadi saking luar biasanya sosial media ini mampu merubah segala aspek yang ada dalam kehidupan ini, mulai dari tatanan pola hidup dari manusia, pola pikir, bahkan sampai kepada keberagamaan. Tapi itu pun kalau memang akidah seseorang itu kuat, ya saya rasa tidak akan berubah juga sih. Jadi pertanyaan selanjutnya Kak akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi. Baik Kak, menurut Kakak bagaimana Kakak melihat akhlak mahasiswa setelah ini?
Ya, melihat akhlak dari mahasiswa Tanman ini, sebelum saya memberikan keterangan, ini bukan berarti ya, menjatuhkan satu pihak dengan meninggikan yang lainnya. Jadi secara faktanya memang kalau kita lihat secara nyata, kadang juga di setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada di STAN ini itu ya ada juga yang kadang akhlaknya itu melangit, dan juga ada yang akhlaknya itu menyimpang. Artinya melangit itu memang dia itu akhlaknya baik baik kepada sesama, kepada pengajarnya, pembimbingnya, dosennya, dan lain sebagainya, itu baik. Nah, tapi ada juga yang menyimpang akhlaknya. Bagaimana ya, tidak jarang terjadi ketika dalam ruang kelas itu sementara mungkin dalam proses pembelajaran itu masih ada saja dari mahasiswa-mahasiswa itu yang kurang yang namanya penghormatan kepada dosennya ketika menjelaskan, atau ketika temannya presentasi itu kadang terjadi di ruang kelas itu ya, temannya lagi melakukan presentasi depan berbicara, dibawa juga asik sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat secara fakta memang kadang ya ada juga yang terjadi penyimpangan akhlak dari mahasiswa-mahasiswa STAN. Tapi ada juga dari mahasiswa-mahasiswa STAN itu sangat meninggikannya nama akhlak. Jadi persoalan akhlak ini sebenarnya kalau ingin dikatakan secara konsisten untuk dilakukan itu ya apa namanya, itu ya sudah sampai kepada tahap kesempurnaan manusia. Tapi nyatanya kan kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bukan juga menjadikan landasan tersebut untuk tidak memperbaiki akhlak. Justru karena tidak ada yang sempurna, maka kita harus jangan sampai menjadi lebih buruk lagi. Nah, dalam materi akidah akhlak itu ada pembahasan tentang aliran. Dari kakak sendiri, aliran apa yang kakak tahu? Ya, sebelumnya tentang materi aliran ini dalam ilmu akidah akhlak ini kan ada banyak. Ya mungkin beberapa yang bisa sebutkan, contohnya itu diantaranya kan ada aliran Khawarij, Mu'tazilah, ada juga Jabariyah, ada juga Asy'ariyah, ada juga Syiah, dan lain sebagainya. Yang mungkin belum saya sempat sebutkan. Mungkin kita hanya berfokus kepada Asy'ariyah untuk lebih jelasnya. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Jadi aliran Asy'ariyah ini sebenarnya sudah dikenal dengan lain sebutannya itu aliran Sunni. Dan di kalangan kita itu juga ada sampai saat ini itu ada yang disebutkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam pemahaman aliran ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini dia memakai aliran teologinya Sunni. Jadi di mana pemahaman teologi Sunni ini dia itu menganggap sesuatu, dia itu melihat sesuatu itu secara moderat. Artinya memahami sesuatu itu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu mudah juga. Jadi Asy'ariyah ini kan kadang kan ada aliran yang menganggap bahwa takdir itu sepenuhnya Tuhan yang atur, tidak ada campur manusia. Ada juga aliran yang mengatakan bahwa tidak, takdir itu justru manusia yang membuatnya. Tuhannya ya kemudian berikan kehendak. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, bahwa di dalam memahami nanti ketika kita menuju ke akhirat itu kita akan memiliki beberapa tempat, surga dan neraka. Dan ada juga tempat yang ketiga, yaitu antara surga dan neraka. Ada juga yang mengatakan tidak, hanya tempat kembali kita dan nanti itu adalah surga dan neraka saja. Disitulah Imam Sunni dia kemudian memadukan semua itu dengan berpikir secara moderat bahwa kalau Tuhan secara penuh memberikan kontrol manusia ini, maka otomatis Tuhan akan membiarkan manusia berdosa ketika manusia berdosa. Tapi ketika manusia yang memiliki kontrol penuh atas takdirnya itu, ya berarti dia berarti ketika dia berbuat dosa itu dia bisa menyangkal kepada Tuhan, karena saya kan sudah diberikan kebebasan. Jadi disitulah Asy'ariyah berperan bahwa
meskipun Tuhan juga memiliki kudrat kekuatan untuk memberikan kekuatan kepada makhluknya, makhluk juga punya kehendak sendiri dalam hal-hal tertentu saja. Jadi Sunni ini lebih menengahi daripada aliran-aliran yang lain. Jika pertanyaan selanjutnya dari pemahaman kakak tentang bagaimana pemahaman kakak tentang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tentang ahlu sunnah wal jamaah itu ya, untuk persoalan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah itu, dia memandang hukum syariat itu atau persoalan-persoalan keagamaan itu dengan wasat atau menengahi. Jadi dia selalu memandang sesuatu itu dengan hikmah. Jadi dia tidak keras akan memahami sesuatu hukum yang ditetapkan oleh Allah ataupun Rasul. Jadi ketika ada sesuatu yang konteksnya itu tidak sama dengan hari ini, sekarang ini, maka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak langsung semata-mata mengambil hukum yang sebelumnya. Artinya dia tidak mengatakan bahwa ketika di zaman Rasul itu hal ini dilarang, sekarang ini juga akan dilarang. Jadi dia akan mencari dulu sesuatu yang bisa sehingga hukum ini relevan dengan konteks saat ini. Jadi untuk Ahlussunnah wal Jamaah ini pikirannya itu dia moderat, dia kan juga teologinya kan dari Asy'ari atau Sunni. Pertanyaan terakhir dari kakak, bagaimana solusi kakak agar mahasiswa STAN Majene ini akhlaknya itu tidak bisa lolos? Ya, untuk pemberian solusi itu ya mungkin saya tidak punya otoritas penuh untuk hal ini, tapi ya karena sedikit ingin menggunakan opini bahwa untuk membenahi akhlak dari satu kelompok ataupun individu sendiri itu sebenarnya yang pertama kita harus berangkat dari diri. Tapi ada tapinya. Tapi untuk berangkat dari diri itu tentu kita harus punya isi dalam diri kita. Artinya harus dibekali dulu diri kita. Meskipun kita ini ingin berangkat dari diri, tapi pemahaman kita akan sesuatu hal tersebut itu kurang, maka ya akan salah juga nantinya aplikasinya. Jadi untuk membenahi akhlak dari mahasiswa STAN itu, jika memang ada akhlak-akhlak yang menyimpang, jadi kita awalnya itu berangkat dari diri sendiri. Dan sebelum berangkat dari diri sendiri tentunya mungkin dari pihak yang lain ataupun kumpulannya, seperti mungkin dalam organisasi atau teman-temannya itu memberikan dorongan agar memperbaiki, membenahi akhlaknya. Karena ya persoalan akhlak ini memang agak rumit untuk kita konsisten atau memperbaikinya secara instan, harus secara beransur-ansur, ada prosesnya dan lain-lain. Mungkin demikian yang bisa saya. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih Kak atas sesuatu yang diberikan. Jadi di sini kami sudah bersama narasumber ketiga kami. Sebelumnya Kak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Adrian dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik Kak, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai tentang akidah akhlak. Ya. Sebelumnya Kak, apakah Kakak pernah belajar akidah akhlak? Sebelumnya saya pernah belajar akidah akhlak setelah bangku SMK. Namun setelah saya masuk di perguruan tinggi atau kuliah, saya tidak menemukan lagi mata kuliah akidah akhlak. Setelah belajar akidah akhlak ini, apa perubahan yang Kakak rasakan? Perubahan yang saya rasakan setelah saya belajar akidah akhlak, saya lebih tahu bagaimana perilaku saya terhadap umat Islam, baik keluarga, orang tua, lebih pentingnya juga terhadap Sang Pencipta. Baik, selanjutnya menurut Kakak, hal paling penting dalam mempelajari akidah akhlak itu apa? Hal yang paling penting itu mengenai keesaan Allah, kekuasaannya dan kebesarannya.
menurut kakak sendiri, bagaimana jika seseorang memiliki akidah yang tidak bagus tapi akhlaknya bagus? Ya, Bagaimana? jika seorang muslim memiliki akidah yang tidak cukup kuat tapi memiliki akhlak yang baik, mungkin saya akan mengajak dia untuk belajar dan pengajian secara independen. Begitu. Oke, menurut kakak sendiri, apakah sosial media itu dapat mempengaruhi akidah seseorang? Ya, menurutku sih iya, karena saya sering melihat di konten-konten atau di TikTok toh, terkadang saya melihat itu saling menghina-hina. Kan itu kan sesuatu perilaku yang sangat buruk bagi saya, Iya. karena begitu harus dihindari lah. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Baik, saya mau bertanya, bagaimana menurut Kak, bagaimana Ki melihat akhlak mahasiswa STM Majene? Ya, menurut saya pribadi saya sendiri melihat akhlak mahasiswa STM Majene itu seimbang lah, 50 sama 50. Baiknya 50, yang kurang baiknya 50 juga. Iya. Begitu ya. Seimbang lah. Iya. Nah, dalam materi akidah akhlak itu ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Nah, kalau dari kita sendiri, aliran apa yang kita ketahui? Yang saya ketahui itu tentang aliran Jabariyah yang menafsirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal zaman. Gitu. Terus menurut Kak, apa yang kita pahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang saya paham itu kelompok yang mengikuti dan mempegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi. Iya, seperti tadi. Iya. Terus kalau dari kita sendiri, menurut Kak, solusi apa supaya agar mahasiswa STM Majene akhlaknya itu bisa bagus? Ya, saya tidak mempunyai solusi karena saya juga mempunyai kesadaran diri, karena akhlak saya juga tuh tidak baik lah. Ya, saya punya sedikit solusi, yang intinya tuh kesadaran diri lah, kesadaran diri kita masing-masing. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kok mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini saya memiliki tugas wawancara sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah akidah akhlak. Di sini sebelumnya Pak bisa perkenalkan nama terlebih dahulu dan dosen mata kuliah apa? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur juga, selamat. Baik, saya atas nama Nurholis Rasyid MHI selaku dosen di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Selama ini saya mengajar mata kuliah fikih jinayah, hukum pidana, hukum pidana, pada juga mendapat mata kuliah akidah akhlak dan mata kuliah baca kitab, kuliah qiraatul Qur'an, betul Islam. Baik Pak, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak tahu kalau mata kuliah akidah akhlak itu diajarkan ke mahasiswa STM Majene? Iya, karena itu bagian dari mata kuliah institusi. Selanjutnya, menurut Bapak sejauh apa sih perubahan yang sejauh apa perubahan yang Bapak lihat pada mahasiswa STM Majene setelah belajar akidah akhlak? Kalau berbicara masalah, kan ini akidah kan terdiri dari dua kata ya, akidah dan akhlak. Kalau berkaitan masalah akidah itu kembali kepada personal masing-masing. Yang lebih tahu masalah tingkat ketuhanannya dia, keimanannya itu kan kembali kepada personalnya, ke individunya. Tapi kalau masalah akhlaknya, ini masih menjadi pertanyaan.
Karena dari segi interaksi dosen dengan mahasiswa selama ini ya, selama perkuliahan, itu paling banyak yang mendapat catatan komunikasi lewat HP. Itu masih banyak mahasiswa yang menurut saya ya belum sesuai dengan etika. Ada yang telepon dosen jam 10 malam, ada yang WA Assalamualaikum, sudah begitu saja, tidak kalimat-kalimat yang lain. Ada yang Assalamualaikum Pak, ya sudah, tidak ada kalimat lain. Itu menunggu dosennya menjawab. Dosen itu kan berbeda-beda karakter. Ada dosen yang kalau di WA Assalamualaikum Pak tidak akan dibalas, apalagi tidak ditahu siapa orangnya, ya. Belum pernah diajar tiba-tiba Assalamualaikum Pak, atau baru diajar tapi kita kan tidak semua mahasiswa itu kita hafal namanya. Paling yang kita hafal itu yang kita bimbing, misalnya kita bimbingan skripsi, atau kita tahu namanya di kelas karena dia aktif, ya, aktif menjawab, aktif bertanya, ya itu pasti kita hafal namanya. Dan ada beberapa yang memang yang mungkin kita save nomornya, ya kalau tidak di save, ada yang tiba-tiba Assalamualaikum Pak, ya kita tidak tahu siapa yang WA. Yang sampai juga apa namanya, pihak asuransi, ya, banyak juga yang begitu, ya, jadi makanya kita tidak respon. Itu yang masih menjadi kendala, bahwa mata kuliah akidah akhlak itu menjadi permasalahan ketika dari segi akhlaknya ini belum sejalan dengan mata kuliahnya. Ya, sudah diajarkan di mata kuliah, tapi realisasi atau implementasi mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah yang mereka ajarkan itu belum. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak sendiri, apakah mata kuliah akidah akhlak itu masih relevan diajarkan kepada mahasiswa? Masih relevan, khususnya di perguruan tinggi Islam ya, itu masih relevan. Apalagi juga untuk akhlaknya itu sangat relevan. Sampai kapan pun itu masih itu. Bapak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak sendiri, hal apa sih yang perlu ditekankan kepada mahasiswa dalam mempelajari akidah akhlak tersebut? Saya mulai dulu dari akidah ya. Berkaitan masalah akidah, keyakinan. Apalagi sekarang ini kan majunya teknologi itu sangat mudah bagi mahasiswa mendapatkan informasi di media. Nah, itu hati-hati juga menerima penceramah. Jangan sampai ada penceramah yang terlalu radikal, itu mereka mudah terima, bertentangan dengan akidah-akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu mengikuti akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mata kuliah masih sangat relevan? Karena dikhawatirkan banyak mahasiswa itu akidahnya tidak sejalan dengan keyakinan di negara kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sangat berbahaya. Kemudian masalah akhlak, ya itu juga perlu untuk selalu ditingkatkan. Apalagi kita ini perguruan tinggi Islam ya harus menjalankan norma-norma agama, khususnya Islam kan, kita perguruan tinggi Islam, jadi harus menjalankan norma-norma agama. Mungkin itu saja. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik Pak, pertama-tama saya mau tanya nama Bapak Nama saya Muhammad Saddam, dosen dari jurusan apa? dosen jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Kalau mata kuliah yang diajarkan tuh? Untuk semester ini telah dan pengembangan kurikulum PAI dan pengantar studi Islam. Baik Pak, di sini saya mau tanya, kita tahu mata kuliah akidah akhlak yang diajarkan ke mahasiswa STAN Majene. Iya, karena saya juga biasa mengajarkan itu dan semester depan mengajarkan itu di Prodi PAI. Baik Pak, dari menurut Bapak sejauh apa perubahan yang Bapak lihat kepada mahasiswa STAN Majene setelah belajar akidah akhlak? Ya, untuk akidah akhlak sendiri kan setidaknya ada dua muatannya di situ, yaitu penguatan akidah dan perbaikan akhlak.
Jadi untuk selama ini alhamdulillah kita melihat mahasiswa kita di STAIN dari sisi akidah ya insya Allah bagus, dan itu juga nampak pada akhlak yang baik dari para mahasiswa. Oke Pak, menurut Bapak pelajaran akidah akhlak ini apakah masih relevan diajarkan kepada mahasiswa? Iya, khususnya ini kan akidah akhlak mata kuliah institusi, jadi semua prodi belajar itu ya dengan harapan akan ada seperti tadi ya, penguatan akidah dan perbaikan akhlak, khususnya di PAI sendiri karena dia adalah satu mata pelajaran di madrasah, jadi tentu sangat relevan. Ya. Kalau menurut Bapak, hal apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa dalam mempelajari akidah akhlak? Ya, untuk akidah akhlak sendiri, yang pertama tentu menghormati perbedaan, karena kan akidah kan di situ banyak ragam pemikiran tentang akidah. Jadi pertama saling menghormati, toleransi, ya, serta ya silakan kita meyakini masing-masing, tapi pada perbedaan itu ya kita saling menghargai, serta mata pelajaran ini lebih penguatannya pada keterampilan dalam meningkatkan akhlak peserta didik atau mahasiswa. Iya, Pak. Kalau begitu Pak, sepertinya sudah habis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Ya.